Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur karena kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran daring, dan semoga anak-anak semua tetap semangat dalam proses pembelajaran kali ini. Nah, pada hari ini materi pembelajaran kita yaitu tentang memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, yang kedua, membandingkan unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi peserta didik semua diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kalian mampu memahami apa sih unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kemudian, ketika ada dihadapkan dengan beberapa surat, kalian sudah bisa membandingkan bagaimana perbedaan dari unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada beberapa surat tersebut. Adapun kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari beberapa unsur kebahasaan. Yang pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan harus memenuhi bentuk surat yang standar. Nah, yang kedua, surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, yang ketiga, unsur kebahasaannya yaitu menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, yang keempat, unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yaitu yang keempat, menggunakan kata pengantar jelas, singkat, padat, dan informatif. Nah, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang kelima yaitu memiliki tulisan yang bersih, mudah dibaca, dan sesuai ejaan. Kemudian, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang keenam yaitu melengkapi atau menggunakan bagian-bagian surat, yaitu sistematika surat mulai dari sistematika yang pertama sampai di bagian sistematika akhir. Nanti akan kita jelaskan secara rinci per bagian-bagian atau per unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Nah, baik, kita jelaskan bagian-bagian dari unsur kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan. Itu yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Maksudnya di sini adalah bentuk surat standar itu artinya dia memenuhi aturan-aturan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Nah, misalnya di dalam surat lamaran pekerjaan itu kan ada sistematikanya. Jadi formatnya itu maksudnya pertama kali kan tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi surat itu sudah memenuhi tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian bagian suratnya atau isinya itu rata kanan kiri atau ada bagian-bagiannya yang misalkan dia bentuk blok atau nanti dia misalkan bentuknya itu aturannya tidak rata bagian perihal dan dengan hormat. Nah, itulah maksudnya bentuk format yang standar. Dia memenuhi struktur dan memenuhi sistematika dari bagian penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artinya di sini penulisan surat lamaran pekerjaan tersebut sudah menggunakan kaidah berbahasa yang baik seperti penulisan kalimat pemerincian, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca titik dan komanya itu sesuai. Nah, contoh, dalam surat lamaran pekerjaan, salam pembuka kan disertai dengan hormat. Nah, kata dengan hormat itu setelahnya menggunakan tanda koma kalau sesuai dengan aturan yang tepat dan sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan itu harus sesuai dengan penulisan kalimat yang baik. Misalkan ada pemenggalan kalimat mengucapkan kata terima kasih atas perhatiannya. Nah, itu kata terima kasih kan penulisannya itu dipisah. Jadi sesuai memang benar-benar maksudnya adalah benar-benar memenuhi dengan kaidah kebahasaan yang sesuai dengan penulisannya.
Nah, selanjutnya unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yaitu menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan itu, bahasa yang kita gunakan itu bahasanya sopan. Artinya gini, ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan, kita tidak ada pemaksaan, bahasanya itu tidak ada pemaksaan dan tidak ada tuntutan yang terlalu bertele-tele ataupun bahasanya itu seperti memaksakan kehendak dan seperti melebih-lebihkan apa dari kemampuan kita gitu. Jadi bahasanya itu cukup dengan bahasa yang sopan. Contoh misalkan seperti ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Besar harapan saya untuk bisa diterima dan bergabung di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Jadi bahasanya itu lebih kayak sopan dan tidak memaksakan kehendak atau terlalu menuntut keras untuk bisa diterima di sebuah perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan yaitu menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Nah, yang dimaksud dengan kata pengantar di sini adalah bagian alinea pembuka. Nah, ada beberapa aturan di dalam surat lamaran pekerjaan ketika membuat alinea pembuka. Misalkan, surat lamaran pekerjaan yang kita buat itu kita menggunakan informasinya atau sumber referensinya itu dari iklan. Kita mengetahui surat lamaran tersebut itu dari iklan. Maka alangkah lebih baiknya ketika membuat surat lamaran pekerjaan itu setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian titik-titik pada tanggal ini yang isinya menyatakan bahwa perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sedang membutuhkan lowongan pekerjaan sebagai apa. Nah, itulah contoh misalkan surat lamaran pekerjaan yang kita akan buat, kita ketahui atau kita peroleh informasi melalui iklan. Nah, yang kedua, jika surat lamaran pekerjaan yang akan kita buat itu kita memperoleh informasinya dari seseorang, maka alangkah lebih baiknya ketika membuat alinea pembuka atau kata pengantarnya yaitu menggunakan kalimat menurut informasi dari Bapak tersebut, Bapak ini misalkan namanya Bapak Suwarno, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan lowongan pekerjaan di posisi ini. Nah, sehubungan dengan hal itu maka saya bermaksud untuk bergabung di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Nah, kemudian yang ketiga, jika surat lamaran pekerjaan yang akan kita buat berdasarkan dari pengumuman resmi instansi yang sedang membutuhkan tenaga kerja, maka alangkah baiknya kalimat pembukanya atau kata pengantarnya kita menggunakan kata atau menggunakan kalimat berdasarkan dengan pengumuman nomor titik-titik tanggal ini tentang penerimaan karyawan PT. PT apa misalkan? Maka yang bertanda tangan di bawah ini, nah sampaikanlah siapa identitas kita bermaksud untuk menuju lowongan pekerjaan apa yang dibutuhkan pada perusahaan tersebut. Nah, kemudian jika surat lamaran pekerjaan yang kita buat itu berdasarkan permohonan instansi pada sekolah, maka alangkah lebih baiknya alinea pembuka atau kata pengantarnya itu seperti menggunakan kalimat setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, maka saya di sini bermaksud untuk bergabung. Adapun identitas saya adalah seperti berikut, sampaikan identitas kita. Nah, kemudian jika kita membuat surat lamaran pekerjaan ini dengan inisiatif sendiri, maka langsung saja pada pembukaannya kita menyatakan yang bertanda tangan di bawah ini sebutkan identitas kita, kemudian langsung saja sampaikan pekerjaan sebagai apa pada instansi atau. Nah, selanjutnya unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yaitu tulisan bersih, mudah dibaca dan sesuai kaidah ejaan. Nah, maksudnya di sini jika surat lamaran pekerjaan yang akan kita buat nantinya menggunakan tulis tangan, maka tulisannya itu harus bersih, tidak ada yang di stipo atau stifek, tidak ada yang dihapus. Jadi benar-benar bersih dan tulisannya itu mudah dibaca dan sesuai kaidah ejaan. Maksudnya adalah sesuai dengan aturan tulisan. Contoh, misalkan menulis alamat surat, ada kata jalan, maka aturannya itu jalannya itu tidak boleh disingkat.
tulislah dengan baik menggunakan kata jalan. Nah, itulah maksudnya kaidah salah satu contoh sesuai kaidah ejaan. Jadi, tulisan itu tidak boleh asal-asal dan harus sesuai dengan kaidah kebahasaan dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yaitu melengkapi bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Nah, yang dimaksud bagian-bagian surat lamaran pekerjaan ini adalah sistematika pada surat lamaran pekerjaan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana tentang aturan-aturan urutan-urutan yang harus dilengkapi pada surat lamaran pekerjaan mulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat, perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, pembukaan, isi surat, penutup, dan salam penutup, serta nama dan tanda tangan dari si pengirim surat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai pemahaman tentang unsur-unsur kebahasaan yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Jadi, semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat ke depannya, terutama pada kita ketika kita mau membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk itu, marilah sama-sama kita pahami materi ini untuk lebih jelasnya. Nanti akan kita lakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu langsung membedah atau menelaah sendiri unsur kebahasaan pada surat lamaran pekerjaan. Nah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.